Ini adalah sesi perkongsian audiobook bagi bacaan buku kanak-kanak oleh Enid Blyton, versi terjemahan ke bahasa Indonesia, siri cerita-cerita teladan, 3 permintaan dan cerita-cerita lain. Tiga permintaan dan cerita-cerita lain oleh Enid Blyton. Ini adalah versi terjemahan ke bahasa Indonesia daripada versi asal dalam bahasa Inggeris, The Three Wishes and Other Stories by Enid Blyton, copyright 1950, text by Darrell Waters Limited, copyright 1983, illustrations by the Hamlin Publishing Group Limited, all rights reserved. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia dengan judul 3 permintaan dan cerita-cerita lain oleh Enid Blyton. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1986. Cetakan ke-13, Juni 2016. Pak Topel dan sebutir telur. Pak Topel dan sebutir telur. Pak Topel adalah tetangga Pak Plot polisi. Rumah mereka letaknya bersebelahan. Pak Topel seorang kurcaci. Ia sangat baik hati dan selalu mahu menolong siapa saja yang memerlukan bantuannya. Pada suatu hari, bibinya hendak datang ke rumahnya. Pak Topel ingin membuatkan bibinya kuih. Maka ia pun mulai menyiapkan bahan-bahannya. Tetapi, astaga, satu-satunya telur yang tertinggal di lemari aisnya ternyata busuk. Wah, aku perlu telur untuk membuat kuih ini, ujar Pak Topel kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan Pak Plot mahu menjual telurnya sebutir kepadaku. Coba kutanya. Pak Plot polisi memelihara ayam di halamannya. Ayamnya bertelur banyak sekali. Pak Topel segera pergi ke rumah Pak Plot. Tetapi Pak Plot sedang tidak ada di rumah. Pak Topel tahu di mana Pak Plot berada. Ia pasti sedang sibuk mengatur lalu lintas di perempatan ramai. Maka Pak Topel pun segera pergi ke sana. Ketika Pak Topel mengatakan maksud kedatangannya, Pak Plot polisi menganggukkan kepala. Silakan, sahutnya. Lihat sajalah sendiri di kandang ayam dan ambillah yang paling besar dan paling bagus. Pak Topel pun kembalilah. Sesampai di rumah, langsung ia memanjat pagar tembok yang memisahkan rumahnya dengan rumah Pak Plot. Dan melompat ke halaman belakang, ia menuju kandang ayam. Di situ dilihatnya kotak berisi jerami tempat ayam Pak Plot bertelur. Diambilnya sebutir dari kotak itu dan sambil memegang telur itu dengan hati-hati sekali, ia pun keluar. Pak Topel menutup kembali pintu kandang ayam, lalu memanjat pagar tembok kembali dan melompat ke halaman rumahnya. Cepat-cepat Pak Topel menyelesaikan kuihnya. Setelah masak, diirisnya kuihnya itu. Kemudian disisihkannya seiris besar untuk Pak Plot kalau beliau pulang nanti. Ketika Pak Topel sedang memanjat pagar, Nyonya suka berbisik kebetulan lewat. Dilihatnya Pak Topel memanjat pagar, masuk ke kandang ayam Pak Plot, mengambil sebutir telur, lalu memanjat lagi pagar dan melompat ke halamannya sendiri. Wah, ujar Nyonya suka berbisik. Wah, maling tak tahu diri, pencuri.
Ia tahu Pak Plot sedang sibuk di perempatan ramai. Jadi dengan enaknya ia mencuri telur. Wah, cepat Nyonya Suka berbisik melanjutkan perjalanannya. Di jalan ia bertemu dengan Tuan Suka Bicara. Selamat pagi, Tuan Suka Bicara, sapanya. Tahukah anda, aku baru saja menyaksikan perbuatan yang sangat keterlaluan. Kulihat Pak Topel merayap ke dalam kandang ayam Pak Plod dan mencuri sebutir telur. Bagaimana pendapat anda? Keterlaluan, ujar Tuan Suka Bicara, terkejut. Tak kusangka. Sama sekali tak kusangka. Astaga, padahal kelihatannya ia orang baik-baik. Tuan Suka Bicara melanjutkan perjalanannya. Ia bertemu dengan Nona Sederhana. Tuan Suka Bicara berhenti dan menyapanya. Tak lama kemudian, katanya, tahukah anda, Nona Sederhana, baru saja ku dengar berita yang sangat mengejutkan. Aku bertemu dengan Nyonya Suka berbisik. Katanya, ia melihat Pak Topel merayap masuk ke kandang ayam Pak Plot polisi tadi pagi dan mencuri sebutir telur. Anda percaya cerita itu benar? Tanya Nona Sederhana dengan mata terbeliak kerana terkejut. Tak mungkin Pak Topel berbuat demikian. Nona Sederhana cepat-cepat meneruskan perjalanannya. Ia ingin buru-buru menceritakan kepada orang lain berita yang baru didengarnya dari Tuan Suka Bicara. Ini baru namanya berita besar. Bayangkan, Pak Topel berani mencuri sebutir telur dari kandang ayam seorang polisi. Nona Sederhana bertemu dengan ibu pendengar. Ibu pendengar, panggilnya segera. Aku baru mendengar berita besar. Kenalkah ibu dengan Pak Topel? Pak Topel si kurcaci itu. Katanya ia mencuri sebutir telur dari kandang ayam Pak Plot polisi. Bagaimana pendapat ibu? Wah, mengejutkan sekali, sahut ibu pendengar. Ini benar-benar mengejutkan. Kita harus segera bertindak. Ibu pendengar berlalu. Tak lama kemudian, ia melihat Tuan Suka ikut campur. Diceritakannya berita yang baru didengarnya kepada Tuan Suka ikut campur. Tuan Suka ikut campur, panggilnya. Percayakah anda? Pak Topel si kurcaci ternyata seorang pencuri. Ia mencuri telur. Bayangkan, ada orang yang melihat ia merayap ke kandang ayam orang dan mencuri telur. Ia seorang pencuri dan pencuri harus dipenjara. Benar, benar, kata Tuan Suka ikut campur sambil mengetuk-ngetukkan tongkatnya ke tanah. Akan kulaporkan hal ini kepada Pak Plot polisi. Semua ayam dan telur kita tidak aman jika Pak Topel sudah mulai mencuri. Itu dia Pak Plot. Sedang mengatur lalu lintas di perempatan ramai. Akan kuhampiri dia sekarang juga. Maka dengan perasaan sibuk dan jadi orang penting, pergilah Tuan Suka ikut campur menghampiri Pak Plot. Pak Plot, panggilnya. Aku hendak melaporkan sesuatu. Dan kuharap Pak Plot mahu menanganinya secara serius. Ku dengar, Pak Topel ternyata seorang pencuri. Kalau memang benar demikian, kukira sudah sepantasnya ia dimasukkan ke dalam penjara. Alangkah terkejutnya Pak Plot mendengar berita itu. Hingga tanpa sadar ia mengacungkan kedua tangannya bersamaan. Melihat isyarat Pak Plot, dua buah truk dari arah yang berlawanan sama-sama berjalan. Hampir saja keduanya bertabrakan. Pak Plot memandang Tuan Suka ikut campur dengan keheran-heranan. Pak Topel pencuri? Tanyanya tidak percaya. Omong kosong. Sudah bertahun-tahun aku bertetangga dengannya. Selama ini, ia ku kenal.
sebagai orang yang sangat baik dan jujur. Siapa yang mengatakan dia pencuri? Dan apa yang dicurinya? Ia menceritakan kepadaku ibu pendengar. Jawab, tuan suka ikut campur. Katanya, ia mencuri telur. Pak Plot meninggalkan perempatan ramai. Bersama tuan suka ikut campur, ia mencari ibu pendengar. Benarkah anda mengatakan bahawa Pak Topel mencuri telur? Tanyanya. Oh, ibu pendengar berkata, aku diberitahu oleh Nona Sederhana. Tanyakan saja kepadanya dari mana ia mendapat khabar. Itu dia. Kebetulan Nona Sederhana sedang berbelanja di toko roti. Pak Plot menemui Nona Sederhana. Apakah anda mengatakan bahawa Pak Topel mencuri telur? Tanyanya. Aku mendengarnya dari Tuan Suka Bicara. Kata Nona Sederhana. Tuan Suka Bicara yang menceritakan kepadaku. Sangat keterlaluan, bukan? Ayo, ikutlah aku. Perintah Pak Plot kepada Tuan Suka Ikut Campur, ibu pendengar dan Sally Sederhana. Kita cari Tuan Suka Bicara. Masalah ini harus diselesaikan hingga tuntas. Mereka pergi ke rumah Tuan Suka Bicara. Untunglah ia ada di rumah. Anda mengatakan Pak Topel mencuri telur? Tanya Pak Plot. Nampaknya ia mulai marah. Mengejutkan, bukan? Tanya Tuan Suka Bicara. Ketika ku ceritakan kepada teman-temanku, semuanya kaget. Sebenarnya, Nyonya Suka Berbisik yang mula-mula mengatakan hal itu kepadaku. Nyonya Suka Berbisik tinggal di seberang jalan. Pak Plot segera mengajak mereka semuanya ke rumah Nyonya Suka Berbisik. Pak Plot menggedor pintu dan Nyonya Suka Berbisik membukakannya. Betapa terkejutnya ia melihat begitu banyak orang di luar. Benarkah anda mengatakan bahawa Pak Topel mencuri telur? Tanya Pak Plot. Oh, jadi anda sudah mendengar tentang hal itu? Ujar Nyonya Suka Berbisik. Aku melihatnya. Ya, kulihat ia mengambil sebutir telur. Kapan dan di mana? Tanya Pak Plot sambil mengeluarkan buku catatannya. Tadi pagi, jawab Nyonya Suka Berbisik. Waktu itu, kebetulan aku sedang lewat di belakang rumah anda, Pak Plot. Kulihat Pak Topel masuk ke kandang ayam anda. Ketika keluar, kulihat ia membawa sebutir telur. Ia lalu memanjat pagar dan melompat kembali ke halaman rumahnya. Bagaimana menurut pendapat anda, Pak Plot? Kukira, orang seperti itu seharusnya dipenjara. Dengan perasaan kesal, Pak Plot menutup buku catatannya. Dipandangnya orang-orang di sekelilingnya dengan marah. Mereka mulai ketakutan. Tadi pagi, ujar Pak Plot dengan suara keras dan marah. Dengarkan, tadi pagi, Pak Topel menemuiku di perempatan ramai. Ia mengatakan bibinya akan datang dan ia sedang membuat kuih untuk bibinya. Kerana telur yang ada di lemari aisnya ternyata busuk, ia bertanya kalau ia boleh meminta telur ayamku sebutir. Tak seorang pun berani berbicara. Semuanya diam 1000 bahasa. Lalu Pak Plot melanjutkan. Ku jawab, boleh. Maka ia pun pulang dan mengambil telur itu. Tiba-tiba saja seluruh kota gempar. Semua orang ribut mengatakan Pak Topel seorang pencuri. Padahal, semua orang tahu bahawa ia orang yang baik dan jujur. Heran. Aku menyesal mengatakan begitu, ucap Tuan Suka Bicara. Tetapi yang mula-mula mengatakan adalah Nyonya Suka Berbisik dan aku percaya begitu saja. Jangan cari alasan. Pak Plot berkata dengan suara menggelegar. Kalian semualah yang seharusnya dimasukkan ke penjara, bukan Pak Topel. Mengapa anda berani-berani mengatakan seseorang pencuri kalau anda tak tahu pasti apakah ia benar-benar pencuri atau bukan? Nyonya Suka Berbisik. Begitu juga anda, Tuan Suka Bicara.
dan semuanya yang berani mengulang cerita bohong ini. Mengapa anda berani menceritakan kepada orang lain kalau anda sendiri tak tahu pasti kebenarannya? Nyonya sederhana menangis tersedu-sedu. Kalau kejadian seperti ini sampai terulang lagi, kalian takkan kumaafkan, kata Pak Plaud. Nah, sekarang pergilah kalian dan katakan kepada siapa saja yang kalian temui bahawa kalian telah berbuat salah dan bahawa kalian malu atas perbuatan kalian itu. Pergi. Kalau tidak, kumasukkan kalian ke penjara. Nona sederhana berteriak dan lari ketakutan. Begitu pula yang lain-lainnya. Mereka sangat takut melihat wajah Pak Plaud yang benar-benar murka. Aku tak suka kalau orang menjelekkan nama orang lain, ujar Pak Plaud polisi sambil melangkah kembali ke perempatan ramai. Itu namanya perbuatan yang sangat tercela. Sama tercelanya dengan mencuri. Memang benar demikian, bukan? Mudah-mudahan Nyonya suka berbisik dan yang lain-lainnya lebih hati-hati kalau berbicara setelah peristiwa yang memalukan itu. Semoga cerita teladan ini bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Terima kasih sudi mengikuti sesi perkongsian audiobook. Bacaan isi kandungan buku cerita-cerita teladan oleh Enid Blyton ini. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi perkongsian selanjutnya. Terima kasih.